sama-sama kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Terus kami tak henti-hentinya naikkan syukur kepadamu. Kesempatan demi kesempatan Engkau percayakan dan Engkau titipkan kepada kami. Biarlah masa muda kami, masa hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Terus mulut kami dan hati kami tak berhenti menyembah, menaikkan seruan kepada Bapa. Kami tahu di sana ada kekuatan baru yang menopang kami. Sore hari ini kami datang kembali mencari wajah-Mu. Oleh karena itu beracara berfirmanlah. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya kami buka hati kami dan kami menyambut firman-Mu. Oleh karena itu Engkau hadir memulihkan, menyembuhkan kami. Setiap kehidupan kami tidak ada yang terlewatkan, tapi semuanya dilawat dengan kebenaran firman Allah. Sehingga kami pulang dengan kekuatan, dengan pertolongan, dengan hikmat, dengan berkat-berkat yang baru. Beracara berfirmanlah, kami siap mendengarkannya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saya buka masker, saudara tetap pakai masker ada di sana ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada sore hari ini teman sahabat semuanya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka bersama-sama Alkitab kita yang terambil dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-24, 26 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-20, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama, semua bisa bangkit berdiri. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini dengan suara yang kompak, laki-laki dan perempuan bersama-sama kita membacanya dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. 3, 2, 1. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran hari ini saudaraku yang kekasih adalah tema kita, kesehatan emosi. Kesehatan emosi. Apa saya katakan? Kesehatan emosi. Masa-masa pandemik Bapak Ibu Saudaraku, masa-masa PPKM, ternyata hasil dari sebuah penelitian yang ditemukan, menurut laporan yang ditemukan Bapak Ibu Saudaraku, akibat dari pandemik, maka masa-masa PPKM angka KDRT sangat tinggi sekali. Angka percekcokan sangat tinggi sekali. Dan beberapa bulan yang lalu saya baca dalam sebuah tulisan Bapak Ibu Saudaraku, ternyata banyak laporan-laporan yang diterima, angka perceraian sangat tinggi angkanya. Akibat dari apa? Akibat dari PPKM tersebut. Yang biasanya mungkin suaminya bekerja, hanya mungkin kerjanya Bapak Ibu Saudaraku 3 bulan pulang, nanti 2 minggu di rumah, balik lagi ke tempat pekerjaan. Ada yang mungkin cara kerjanya 2 minggu di rumah, 2 minggu di lapangan di tempat pekerjaan. Ada yang mungkin 1 bulan di rumah, 1 minggu di rumah, habis itu 1 bulan di lapangan atau di tempat pekerja. Tetapi oleh karena faktor PPKM Bapak Ibu Saudaraku, mungkin banyak orang dirumahkan. Atau mungkin Bapak Ibu dia tidak dirumahkan, tetapi tidak bekerja, bekerja hanya dibuat di rumah. Semuanya dari rumah. Dan biasanya saudaraku, ketika masih jauh, 2 minggu kerja di luar, 2 minggu di rumah, biasanya keromantisan itu sangat luar biasa. Atau
1 minggu di rumah, 1 bulan di luar, rasanya sikap dan kerinduan kangen itu sangat luar biasa. Tetapi kalau sudah bertemu terus Bapak Ibu Saudaraku, yang terjadi apa? Percekcokan. Bosan aku lihat mukamu. Udah pergi aja kau kerja sana. Saudaraku, biasanya kalau manusia itu kalau jauh kangennya luar biasa. Siapa sih yang pacaran, saudaraku? Anda yang pacaran, kalau jauh pacarmu, rasanya kangennya luar biasa. Tapi kalau sudah ketemu nanti 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu berkelahi, betul nggak? Hah? Cekcok. Sama dengan ini nuansa Natal. Mungkin Anda karena faktor kuliah, karena faktor pekerjaan, Anda sudah bilang sama mamamu di kampung, "Mama, aku sudah kangen banget. Aku udah beli tiket, mama pulang." Senang semuanya. Mamamu cerita di kampung, "Anakku mau pulang dari Kalimantan. Anakku mau pulang dari Samarinda." Semua dia ceritakan ke tetangganya, ke ommu, ke tulangmu, amang berumu, semua kabupaten kota terdengar berita bahwa kamu mau pulang. Saking bahagianya, Anda pun senang, sudah beli tiket untuk pulang. Romantisnya luar biasa, rasa rindunya luar biasa. Mungkin kantormu kasih engkau cuti 1 bulan. Percaya atau tidak, kalau kau terlalu lama di sana, kau ribut dengan mamamu, kau cekcok dengan mamamu. Hah? Cekcok. Biasanya karena kau libur, kau suka-sukamu bangun jam 10 bangun. 1 kali, 2 kali, 3 kali mamamu masih kasih apa? Kesempatan. Tapi lama kelamaan Bapak Ibu Saudaraku, "Ayah adon, Anda kasih aduh HP on," katanya. Tahu terjemahannya? Running text-nya ada di bawah. Anda macam apanya ini? Ngapain aja kau di Kalimantan? Tidur-tiduran kan? Pulang kau ke sana. Mulai cekcok, mulai berbeda paham, mulai Bapak Ibu Saudaraku terjadi gesekan di dalamnya. Padahal Alkitab mencatat hal yang biasa seperti itu. Percekcokan itu hal yang biasa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudaraku, ternyata masa-masa pandemik yang kita lewati, masa-masa terjadi PPKM yang begitu panjang, ternyata KDRT atau perceraian itu sangat tinggi angkanya. Mungkin nanti akan Anda tanya, kalau ada temanmu aparat, Bapak Ibu Saudaraku, atau nanti mungkin Anda tanya orang di sebuah pengadilan, Anda akan dengarkan berita, apa yang saya katakan ini betul apa tidak. Kasus-kasus yang terjadi, angka terbesar itu adalah perceraian. Baru apa? Pencurian. Jadi saudaraku yang terkasih, di sini ketika terjadi masa-masa PPKM, banyak suami istri yang berkelahi, banyak suami istri mengalami percekcokan, banyak suami istri mengalami masalah-masalah. Banyak indikatornya. Yang pertama mungkin karena sudah dirumahkan, sementara di rekening sudah mulai berkurang, sementara anak-anak harus ikut sekolah melalui online dan masing-masing harus punya HP. Kalau anakmu 5, harus punya 5 HP. Kalau gajimu hanya 10 juta, tidak mungkin bisa. Berat rasanya. Istrimu tidak bekerja, HP yang sana mulai error, mungkin karena terjatuh dibuat oleh anakmu. Akhirnya engkau marah di sana karena tidak lagi beli HP baru. Mulai awalnya hal yang biasa memuncak oleh karena tidak lagi duit, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kau jaga barangmu. Mamahnya diam, anak yang menangis. Mulai percekcokan terjadi karena satu di sudut sana, satu di sudut sana, satu di sudut sana. Setiap sudut rumahmu ada anakmu yang sedang online sambil belajar. Paket mulai habis,
dan harus diisi kembali. Di rekening mulai kandas. Istri mulai berteriak, "Papa, gimana ini nasib anak-anak? Papa, gimana ini untuk paketnya anak-anak, uang sekolahnya anak?" Karena Bapak Ibu Saudaraku, walaupun masa pandemik terjadi, uang anak-anak sekolahnya harus dibayar. Saya mau tanya yang sekolah, yang kuliah, adakah gratis uang sekolahmu? Hah? Ada yang gratis? Tetap bayar. Kalau kau kos di Samarinda, kau pulang kampung karena pandemik, saya mau tanya, ada ke uang ibu kosmu bilang begini, gratis ya? Ada? Hah? Ada yang kos ini? Ada yang gratis? Tidak ada. Bayar semuanya. Kalau enggak kau keluar, semua bayar. Penderitaan seorang ayah, seorang ibu yang tidak pernah diketahui oleh anaknya. Anak hanya minta begini, "Pak, uang kos. Pak, uang kredit motor. Pak, uang makan. Pak, uang kuliah." Kalau hanya satu orang yang minta, bapaknya mungkin tidak terlalu stres. Kalau 5 anakmu, satu baru bilang Pak, baru yang bilang kedua Pak, yang ketiga Pak, akhirnya yang kelima langsung Pak semuanya. Habis ditampari anaknya. Karena sudah stres. Emosi mulai memuncak sampai di ubun-ubun. Ketika seorang istri tidak bisa mengantisipasi dan mengatasi demikian, maka kemungkinan Bapak Ibu Saudaraku, terjadilah seperti yang dialami oleh banyak orang. Perceraian, perpisahan, terjadi KDRT, ada smackdown di rumah, terdengar berita, ada piring terbang di rumah si A, ada sendok terbang di rumah si B, ada Bapak Ibu Saudaraku, apalagi gelas terbang, ada sepatu yang bisa terbang. Masa pandemik, ada banyak Superman yang terjadi di rumah. Coba katakan sebelah kiri kananmu, di rumahmu begitu enggak? Bilang, orang tuamu begitu enggak? Sulit memang. Dan ini fakta yang terjadi. Inilah realita yang tidak bisa dihindari oleh begitu banyak orang, baik orang percaya maupun orang yang percaya. Tetapi jemaat GB Karisma, tidak ada yang seperti itu. Amin. Itu hanya di mana? Di kutub utara. Yang ketemu perempatan lurus, ada sungai, baru di seberangnya ada pohon beringin, sebelah kanan itulah orangnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini katakan itu tidak ada, bilang begitu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengeluarkan emosi kemarahan kita dengan baik? Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan saat kita sedang mengeluarkan emosi kemarahan kita ketika terjadi sebuah masalah. Yang pertama Bapak Ibu, dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26 tadi dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana ketika Anda marah, mulai emosi dengan kemarahan itu, maka Alkitab mencatat masa-masa apapun yang kau alami. Maka yang pertama, boleh kau marah, tapi jangan berbuat dosa. Banyak orang, termasuk orang Kristen, menganggap marah itu berdosa. Oleh karena itu seringkali kita berusaha untuk menahan dan memendam rasa marah itu. Padahal itu sangat tidak baik, bahkan berbahaya, sebab bisa menjadi bom waktu dalam kehidupan kita yang suatu saat pasti meledak. Saudaraku, kalau ada orang yang berbeda paham dan ia kesal dengan orang itu, suatu saat tiba masanya dia tahan marah itu, dan ketika sudah sampai kepada puncaknya, kemarahan itu akan menjadi kemarahan yang sangat mengerikan. Bahkan engkau tidak lagi lihat
Di mana posisi engkau marah? Di tempat umumkah? Atau di tempat-tempat yang lainkah? Di depan mertuakah? Engkau tidak lagi bisa antisipasi semua itu dalam keadaan itu. Di sana engkau sudah sekian lama memendamnya. Akhirnya memuncak, dan akhirnya pula engkau keluarkan semua kemarahanmu, dan engkau berkata, sudah lama sebenarnya ku tahan-tahan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Coba lihat kiri kananmu. Kamu begitu enggak? Bilang begitu. Saya mau katakan kepada Anda, apapun masalah yang kau hadapi, sah-sah saja engkau marah, daripada engkau simpan kemarahanmu dan suatu saat tidak terbendung dan engkau sulit mengantisipasinya, sehingga engkau tidak lagi tahu tempat di mana engkau harus marah. Akhirnya engkau berkata, sebenarnya aku sudah lama sekali kecewa sama kamu, tapi ku tahan-tahan. Mulailah keluar kata-kata dari 10 tahun yang lalu. Dia hafal semuanya kesalahan-kesalahan yang kau buat. 9 tahun yang lalu dia hafal kesalahan yang kau buat. 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, sampai kepada puncaknya masuk ke 10 tahun, dia hafal semuanya. Dia deretkan satu persatu. Kenapa? Karena sudah berakar di dalam. Ada orang begitu? Banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, masa-masa apapun yang kau alami dalam hidupmu, firman Tuhan menunjukkan bahwa kita bisa saja marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Anda boleh berbeda paham dengan orang lain. Anda boleh berbeda paham dengan suami dan istrimu. Anda boleh berbeda paham dengan orang tuamu. Engkau sah saja marah dengan istrimu. Engkau sah saja marah dengan suamimu. Engkau sah saja marah dengan pacarmu, dengan teman sahabatmu. Tetapi jangan berbuat dosa. Seperti apakah itu Pak Pendeta? Jangan sampai ketika kemarahanmu engkau mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan sampai kemarahanmu engkau sebutkan kata-kata kebun binatang dan organ-organ tubuh di dalamnya. Kalau orang Medan itu marah Bapak Ibu Saudaraku, itu semua organ tubuh keluar. Semua yang ada di kebun binatang Ragunan sana, semua keluar. Itu biasanya kalau orang Batak marah. Saya tidak tahu kalau orang Jawa. Biasanya katanya orang Jawa itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang Batak diinjak kakinya, langsung bilang begini, di mana kota matamu? Tapi kalau orang Jawa diinjak kakinya, Mas, sikilmu di atas kakiku. Tahu sikil? Tahu sikil? Hah? Nih kaki. Mas, sikil sampean di atas sikilku. Itu kalau orang Jawa. Kalau orang Batak itu beda. Terkadang juga Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang salah memahami tentang nada dan bicara saya. Bahkan mungkin istri saya Ibu Gembala sering juga salah memahami tentang nada dan konotasi dan ritme atau suara yang saya keluarkan. Perbedaan suku itu tidak mudah. Atau mungkin Anda di sini Bapak Ibu dengar suara saya sudah gemetar. Seperti James yang baru kenal saya. Waktu awal-awalnya James kan banting pintu mobil kan keras-keras itu. Dikirain itu angkot. Tapi James, pelan saya ngomongnya. James, jangan terlalu keras ya. Biasanya kan, wah, keras betul saya pikir. Biasanya, jangan keras-keras, tutup pintu. Tapi saya takut James baru kenal saya nanti tersinggung dia. Padahal memang itulah nada dan gaya saya.
Tapi saya ngomongin sama James, tanya James. Baru James itu suka, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin sering naik angkot di Jakarta. Dia suka itu pintunya itu kan locknya tuh, dia kunci sendiri. Padahal itu kan otomatis. Itu bukan angkot yang harus dicelak begini. Sering lupa. Untung saya bilang, James, jangan dibuat begitu, rusak nanti mobilnya. Tapi karena saya sudah Batak yang berubah, Bapak Ibu Saudaraku, cara bicaranya berbeda. James, jangan dikeras-keras, jangan di lock, nanti dari sini otomatis. Tetapi terkadang ada bahasa yang nadanya agak keras, mungkin tanpa saya sengaja orang bisa salah paham dengan saya. Bahkan mungkin dengan anak saya yang sudah bersama-sama sekian tahun, atau mungkin istri saya bisa memahaminya dengan salah karena nada dan intonasi yang berbeda, yang mungkin jarang didengar. Apalagi yang Albertin yang lembut, kalau ikut dengan saya mungkin bisa Albertin, keluar saja aku dari GB Karisma. Karena bapak mamanya kan agak lembut-lembut semuanya. Bet, jangan di situ, Bet. Kalau saya tanya ini hari gini, kau jangan di situ. Beda. Bapaknya Albert kan matanya kan tidak besar. Coba kalau saya marah, jangan di situ. Lain lagi. Kadang-kadang orang banyak sering salah memahami saya. Salah memahami saya. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kemarahan itu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan siapapun. Tetapi satu hal, ketika engkau marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan kemarahanmu akhirnya mendendam dalam dirimu, engkau kecewa, engkau sakit hati, engkau tidur pun tidak nyenyak karena engkau ingat wajahnya. Harusnya tadi ku hantam dia, harusnya tadi ku tendang dia, harusnya tadi begini harus kulakukan. Beberapa hari yang lalu terjadi sebuah masalah antara anak buah saya dengan tetangga sebelah. Ibu saya bawa ke sana. Ada Pak Andreas, ada Julius di situ. Karena anak buah saya mau diparangin sama tetangga sebelah. Saya datang ke sana. Memang saya bawa parang. Bawa parang. Ibu bilang, jangan bawa parang, nanti dikirain berkelahi. Bukan, hanya nebas-nebas, saya bilang. Nebas-nebas rumput. Saudaraku, ketika orang ini di depan saya, dia berani mau parangin anak buah saya, berarti dia sedang memarangin saya. Ketika dia berani mau pukul anak buah saya, berarti dia sama saja sedang memukul saya. Saya suruh diam, saya suruh lepas parangnya, dia tidak mau lepaskan. Saya marah. Tetapi kemarahan saya, Bapak Ibu, tidak mengeluarkan kata kebun binatang atau organ tubuh. Saya marah dengan dia untuk pembelajaran buat dia. Sebenarnya ada drum di samping sana, agak tidak jauh. Sebenarnya mau saya angkat dia, saya mau baptis di situ. Mau saya angkat orang itu, saya baptis. Tapi cara baptisnya bukan kaki di bawah, kepala di bawah. Biar dia tobat, Bapak Ibu. Akhirnya saya panggil polisi. Dan maaf, kebetulan ada babin Katip di sana. Dan kebetulan juga ada Pak RT. Saya selesaikanlah semua di sana. Saya suruh dia buat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi saya marah, Bapak Ibu. Setelah saya marah, selesai semuanya kasusnya, saya minta maaf kepada dia supaya dia juga jangan terluka. Terkadang kemarahan kita bisa membuat orang lain terluka. Saya mau katakan kepada Anda boleh marah dengan orang lain, tapi jangan sampai Anda berbuat dosa. Dan jangan juga orang lain terluka dengan kemarahanmu. Selesaikanlah pada saat itu juga, supaya engkau tidak berbuat dosa. Amin. Yang Anda sudah berumah tangga, kemarahan, kebencian jangan sampai berlarut-larut terjadi dalam hidupmu. Selesaikan semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan cepat selesai karena saya ada pelayanan Natal hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku,
Beberapa cara yang bisa kita lakukan saat kita sedang mengeluarkan emosi kemarahan kita. Yang pertama tadi, jangan berbuat dosa. Yang kedua, jangan menjadi dendam. Jangan menjadi dendam. Perasaan marah yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi menjadi dendam, menjadi akar pahit. Seperti akar yang tidak terlihat, perasaan dendam juga bisa ditutupi dengan baik. Tetapi kita perlu waspada, karena meskipun tidak terlihat, dendam bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kemarahanmu jangan sampai menjadikan sebuah dendam. Seperti kesaksian saya tadi pagi, saya pernah dikecewakan orang. Sekian hari saya dendam dengan dia. Mulut saya dan hati saya berkata, nyawamu ada di tangan saya. Tetapi ibu berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan khotbah saya tadi pagi, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat dia. Saudaraku, apabila Anda menjadi marah, jangan sampai Anda menyimpan dendam. Karena dendam ini akan menimbulkan akar pahit dalam dirimu. Dan ketika ini menjadi akar pahit, dan ini akan mencemarkan dan akan menjadi kerusuhan dalam hidup Anda dan saya. Di antara Anda mungkin pernah dendam dengan orang lain akibat kemarahanmu sekian tahun yang lalu. Engkau dengar firman, tapi engkau tidak berubah. Biasanya kalau orang marah dan menyimpan akar pahit, pertumbuhan imannya tidak akan pernah signifikan. Orang yang marah dan menyimpan dendam dan dia simpan bertahun-tahun, akhirnya menjadi akar pahit. Orang seperti ini, dia bisa tersenyum dengan musuhnya, dia bisa tertawa dengan orang lain yang dia pernah marah dan dia menyimpan akar pahit dengan orang itu. Orang yang pernah melakukan kemarahan dengan dia, atau orang yang dia kecewakan, mungkin juga Bapak Ibu Saudaraku, dia berkata, sudah berubah ya si Obed. Puji Tuhanlah, berarti dia sudah memaafkan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ternyata si Andi apa namamu? Setiawan. Dia boleh tersenyum sama Obed. Ketemu di gereja, shalom ya. Tapi hatinya Andi sedang menyimpan akar pahit. Orang seperti ini tidak akan mengalami pertumbuhan iman yang signifikan. Tetapi kemungkinan dia boleh datang ke gereja, dia memang melayani, tapi Roh Kudus tidak akan pernah tinggal atas diri orang yang menyimpan akar pahit. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang ada hanyalah pesakitan, yang ada hanya penderitaan, yang ada akan muncul nanti sakit penyakit yang tidak pernah engkau duga. Saya pernah diskusi Bapak Ibu Saudaraku. Dulu ada teman saya di Jakarta, teman main bulu tangkis saya di Jakarta. Saya tidak tahu apakah orangnya masih hidup sekarang, apa saya kurang tahu, karena kami tidak pernah lagi berkomunikasi. Tetapi Bapak Gembala saya yang di Jakarta sudah meninggal setahun yang lalu ya. Ya. Saudaraku, pada saat itu saya berkata kepada dokter ini, "Dok, apa salah satu penyakit kanker?" Saya katakan demikian. Apa dia katakan? Karena menyimpan akar pahit, menyimpan dendam, menyimpan kemarahan. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda menyimpan akar pahit, kalau Anda kecewa dengan seseorang, kalau Anda menyimpan dendam dengan seseorang, akan muncul penyakit-penyakit yang menguasai dirimu karena engkau menyimpan akar pahit. Dan inilah Bapak Ibu Saudaraku, dialami oleh banyak orang.
didoakan, dicek sama dokter. Bapak ibu saudaraku, ternyata makanannya bagus. Kok bisa ya kena kanker? Kok bisa ya kena tumor? Kok bisa ya kena penyakit ini dengan dia? Ternyata selidik punya selidik, Bapak ibu saudaraku, dia sedang kecewa dengan mertuanya. Ada banyak orang kecewa dengan orang tuanya. Ada banyak orang kepahitan dengan suaminya, dengan istrinya, dengan omnya, dengan sahabatnya, dengan rekan kerjanya. Akar pahit menimbulkan kerusuhan dan mungkin akan merugikan dirimu sendiri. Makanya jangan menjadikan dendam dalam hidup kita. Silakan Anda marah, tetapi jangan berbuat dosa. Silakan Anda marah, tetapi jangan menyimpan dendam dalam dirimu. Selesaikan dengan baik. Jangan biarkan itu menguasai dirimu. Engkau tidak akan pernah bisa bertumbuh, dan engkau tidak akan pernah bisa mengalami pengalaman pertemuan dengan Roh Kudus. Tidak mungkin. Tetapi yang ada hanya sakit penyakit yang akan menguasai dirimu. Akhirnya terdengarlah berita, sudah kemo dia, kemoterapi. Orang kalau sudah kemo, Bapak ibu saudaraku, pasti dibotak. Coba sini yang kalian cantik-cantik ini, bagus rambutnya, ya, sunslick, clear. Apalagi? Pentin. Apalagi? Hah? Sunlight. Sunlight. Kok sunlight? Semua sampo sudah kau coba untuk kebaikan rambut. Engkau sudah ke salon terkenal di Samarinda ini demi kebaikan rambut. Rambutmu memang bagus, tapi engkau menyimpan dendam akar pahit. Dicek sama dokter, ternyata kau penyakit kanker dan harus kemoterapi. Maka dokter berkata, kepalamu harus dibotak. Siapa yang mau kepalanya dibotak? Yang cewek? Hah? Ada yang mau dibotak? Tidak mau. Makanya jangan menyimpan dendam. Biarkanlah engkau berjalan dengan rambutmu yang bagus, karena hatimu tidak menyimpan dendam. Amin. Biasanya Bapak ibu saudaraku, orang kalau sudah kemo pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, biasanya akhirnya kebanyakan ujungnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar-sebentar cuci darah, sebentar-sebentar cuci darah, sebentar-sebentar cuci darah. Saya pikir dulu cuci darah tuh begini, diambil darahnya dicuci gitu. Dulu saya pikir begitu, karena belum mengerti kan gitu ya. Saudaraku yang kekasih, dengarkan baik-baik, jangan menyimpan dendam sama siapapun. Mungkin papamu yang suka menghajar mamamu masa hidupmu, jangan pernah benci papamu. Jangan nyimpan dendam dengan dia. Sekalipun mungkin bagimu itu engkau tidak bisa terima perbuatan papamu yang keras dengan orang tuamu, dengan mamamu. Mungkin engkau lihat papa mamamu dihajar. Mungkin engkau lihat papamu mengeluarkan kata-kata kebun binatang, mencaci maki. Akhirnya engkau tidak terima dengan perbuatan itu. Engkau marah, menyimpan dendam. Engkau sedang merugikan dirimu sendiri. Kali ini engkau harus pelongkan hatimu. Buang semua dendam itu, supaya hatimu damai. Yang kau temukan berkat baru, kesehatan yang baru dalam kehidupan Anda dan saya, sehingga engkau menemukan juga masa depan baru. Orang-orang yang tidak menyimpan dendam, dia akan mengalami pertemuan dengan Tuhan dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang terakhir Bapak Ibu, katakan yang terakhir. Bilang sebelah kiri kananmu, ini yang terakhir, bilang begitu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, yang ayat 27 dikatakan demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dalam
masa-masa pandemik, dalam masa-masa salah yang kau hadapi hari ini, apapun itu yang terjadi, bagaimana kita bisa mengeluarkan emosi kemarahan kita? Maka yang pertama, jangan berbuat dosa. Yang kedua, jangan menyimpan dendam. Yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saat kita marah, kita kadang menolak untuk menurunkan ego kita. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Kamu tahu kan saya suami, kamu harus hormati saya. Kamu tahu kan saya gembala, kamu harus menghargai saya. Kamu tahu kan saya lebih tua dari kamu, kamu harus hormati saya. Ego mulai muncul. Apalagi kalau dia sudah kaya, harga dirinya mahal dan tidak terbeli. Makanya teman-teman, sahabat semuanya, tahun 2022 dan seterusnya, ketika engkau semakin diberkati, jangan munculkan ego. Itu akan menghancurkan hidup. Mungkin satu saat engkau akan, di jarimu ini akan semua ada cincin berlian. Engkau jalan kemana-mana, engkau sambil begini, supaya dilihat orang. Kenapa bro begitu? Ya berat. Saya mau katakan kepada Anda, ego itu akan menghancurkan hidup. Yesus kalau seandainya dia membawa egonya, mungkin Anda dan saya tidak dapat keselamatan itu. Tetapi Alkitab mencatat, ia datang ke dunia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan tidak menganggap kesetaraan itu sama, walaupun dia adalah raja. Suatu saat ketika engkau menjadi orang hebat, engkau sudah dipercayakan bisnis besar, dapat posisi dan jabatan, saya mau katakan kepada Anda, engkau harus berani berkata, bukan itu segalanya. Kalau di sana engkau tempatkan dirimu dan terpesona dengan semua itu, yang ada engkau hanyalah sombong. Ego yang akan muncul, engkau akan sulit ditegur, engkau tidak akan bisa terima orang lain, dan engkau tidak bisa mungkin dinasihati, karena engkau merasa harga dirimu begitu mahal. Ketika orang lain tidak hargai engkau, Anda marah, Anda mencaci maki, sambil engkau berkata, kau tidak kenal siapa saya? Saudaraku, sebenarnya ketika demikian, engkau sudah memberikan kesempatan kepada iblis. Di sanalah kejatuhan banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, karena memberikan kesempatan kepada iblis. Saat dia marah, dia menolak untuk menurunkan egonya. Kamu tidak kenal siapa saya. Apalagi kalau Anda terkenal dan banyak pengikut. Biasanya Bapak Ibu Saudaraku, ego kita, tanduk kita mulai tajam. Dan ini sama saja engkau sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Apalagi engkau sudah mulai sukses, kau kerjakan ini sukses, kau kerjakan itu sukses, semuanya kelihatannya sukses. Sebenarnya ketika engkau memasang egomu, engkau sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Sebaliknya, Tuhan mau agar kita menjadi pelopor kedamaian. Salah satu cara agar iblis tidak mendapatkan kesempatan saat kita marah adalah dengan cara kita berbicara dan mencari pendapat dari orang yang benar, yaitu mereka yang mengerti firman dan tidak berusaha untuk memprovokasi keadaan. Ketika Anda berselisih paham dengan orang lain, Anda mungkin sulit menyelesaikan masalah itu. Cari mentor di mana Anda, supaya Anda mendapatkan sebuah petunjuk, supaya bisa mencairkan suasana dengan baik dan penuh dengan damai, bukan memprovokasi. Kalau engkau cari temanmu yang mungkin sama karakternya denganmu, maka dia bilang begini, kau sikat aja bro, kan banyak ormas kau kenal, hajar aja. Akhirnya engkau sedang memberikan kesempatan kepada iblis.
Jika temanmu bermasalah, Anda tidak bisa menjadi pendamai di sana. Mungkin engkau berkata, kau kan putra daerah bro, orang Dayak, sikat aja bro. Engkau tidak membawa pendamai. Engkau salah memilih teman, salah memilih sahabat. Carilah orang yang kau anggap dewasa, yang bisa mengayomi dirimu, yang bisa membawa damai, yang mengerti firman Allah, yang hidup dalam kebenaran. Sehingga petunjuk yang kau dapatkan bukan lagi petunjuk yang salah. Sehingga keputusan yang kau ambil bukan keputusan yang salah, tapi keputusan yang benar. Dalam perjalanan ini Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita memberikan kesempatan kepada iblis. Ada banyak hal yang kita berikan kesempatan kepada iblis. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, kita terjatuh dan sulit bangkit kembali. Seperti apa tadi lagunya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalammu. Terus? Nggak tahu lagi. Saudaraku, kalau Anda sudah terjatuh dan tak tahu arah pulang lagi, maka hancurlah hidup. Jangan berikan kesempatan kepada iblis dalam hal apapun. Ketika masa-masa Natal dan Tahun Baru ini, nanti kan ada kunjungan ke rumah bosmu, kunjungan ke rumah temanmu, kunjungan kalau Anda pulang kampung nanti. Saudaraku, biasanya teman-teman, ayo le, kemana? Tahun Baru di sana. Keluarkanlah kamput bir TKW. Siapa orang Batak di sini? Tahu kamput kah? Tahu kamput ya? Nah itu. Tahu TKW? Tahu ya? TKW itu Bapak Ibu yang bukan berangkat ke luar negeri, itu bukan pekerja, bukan. Itu minuman keras. Adalah bir di sana. Ketika engkau berikan kesempatan kepada iblis, ada nggak dong pendeta di son? Nggak ada pendeta di sini. Nah, gampang aja lah. Toliman. Segelas. Akhirnya menjadi 2 gelas. Jarang kita ketemu. 3 gelas. Lama-lama bergelas-gelas. Akhirnya engkau tidak tahu arah jalan pulang. Tersesat. Jatuh. Sama kesaksian Pak Pendeta Sinaga yang kita undang di Samarinda seberang. Ada jemaat beliau Bapak Ibu suka membawa anak muda ke gereja. Pelayan yang suka, dia pelayan musik Bapak Ibu. Suka membawa anak muda, ayo ke gereja. Teman yang malas ke gereja, ayo ke gereja. Kita ke gereja. Ada urusan kerjaan. Nanti aja kerjaan itu tak pernah habis itu. Dibawa Bapak. Sehingga pertumbuhan gereja itu sangat luar biasa. Orang yang begini dicari Bapak Ibu. Makanya kalau Anda punya teman sahabat, Anda suka membawa mereka, itu luar biasa. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Dia bergaul dengan yang salah. Merasa dia sudah pelayan, merasa dia sudah kuat doa. Anda mungkin saya terpengaruh. Tidak mungkin saya terpengaruh. Pengaruh dunia ini begitu kuat. Memang dia dulu hidupnya memang pemabuk, peminum, tapi sudah bertobat. Setelah banyak jiwa dibawa, dia hilang dari gereja. Teman-teman yang dia bawa bertanya sama Bapak Gembala, Om, di mana Abang Sianu? Aku juga nggak tahu. Karena sudah tersesat, tidak tahu arah jalan pulang. Bapak Gembalanya nggak tahu di mana dia. Beberapa bulan kemudian terdengar berita kalau dia jatuh dari motor, terhantam oleh aspal, dadanya kena paru-parunya. Bapak Gembala datang ke sana, ketemulah alamat. Datang Bapak Gembalanya ke sana. Ditanyalah, kenapa kamu begini? Kenapa sekian lama kamu tidak muncul? Kamu yang bawa jiwa-jiwa ke gereja, sekarang kamu yang hilang. Orang semua yang kau bawa itu ke gereja bertanya-tanya, kemana abang si ini? Sambil dia menundukkan kepala, tidak berani memandang Bapak Gembalanya. Kenapa kau nangis?
Aku mabuk lagi Pak Pendeta. Dia mulai hanya gara-gara 1 gelas. Jadi 2 gelas. 2 gelas, akhirnya 3 gelas. Dan bergelas-gelas. Pulang, tak tahu arah pulang lagi. Mabuk jatuh. Katanya menghantam polisi tidur. Dia kira semua rata. Dia hantam polisi tidur. Jatuh. Dia cium aspal. Kena dadanya. Dan bermasalah. Sebenarnya ketika engkau memberikan kesempatan kepada iblis, akan merugikan dirimu sendiri. Engkau yang hari ini, yang sudah dengar firman Tuhan ini, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Lebaran, tahun baru ini berlalu. Lebaran. Nanti Natal Bapak Ibu Saudaraku. Di Sumatera sana kan Natal itu biasa-biasa, hanya merayakan Natal. Biasanya rame itu tanggal 1. Kalau di sini kan yang rame tanggal 25. Biasanya kalau Anda pergi ke rumah teman, kalau ada tua di sana, kalau ada bir, ada TKW, ada kompak, vodka dan segala macamnya, kau bilang begini, kata Bapak Gembalaku, maaf ya, yalah, 1 gelas lah, maaf ya, salap dari Binjai. Amin. Jangan lagi lakukan itu. Tinggalkan semuanya, supaya engkau mengalami terobosan dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Kita sama-sama berdiri. Semua pemusik bisa maju ke depan. Kalau ku